Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Iftinan dengan NIM 235211237 dari kelas MBS 2F. Di sini saya akan memberitahukan apa sih tentang kebijakan moneter itu dan bagaimana kebijakan moneter di Indonesia saat ini. Langsung saja ke materinya. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga atau rendahnya laju inflasi, membaiknya perkembangan output real atau pertumbuhan ekonomi, serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia. Dalam kajian literatur, dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk mendorong kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk memperlambat kegiatan ekonomi yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar. Berikut merupakan tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter adalah menjamin stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, meningkatkan lapangan pekerjaan, melindungi stabilitas harga barang di pasar, dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Di sini saya akan menggunakan data dari Bank Indonesia pada saat masa pandemi COVID-19. Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. ITF merupakan suatu kerangka kerja atau framework melalui kebijakan moneter yang diarahkan supaya mencapai sasaran dari inflasi yang ditetapkan ke depan dan akan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral. ITF diaplikasikan dengan memakai suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga uang pasar antar bank atau PUAP sebagai sasaran operasional. Bank Indonesia mengindikasi beberapa kebijakan moneter pada masa pandemi COVID-19 diantaranya 1. Kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pengkreditan. Kebijakan makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan resiko sistematik. Yang kedua, ada kebijakan stabilitas rupiah Bank Indonesia selama pandemi COVID-19. Sesuai fungsinya, uang adalah alat tukar yang bertujuan untuk mempercepat pertukaran barang dan jasa. Jika pertukaran dapat berjalan dengan cepat, maka akan terjadi percepatan. Bank Indonesia adalah pihak yang menjadi penanggung jawab dalam peredaran uang di Indonesia. Peredaran uang dikontrol dengan memperhatikan neraca moneter. Mekanisme kerja neraca moneter adalah melihat perbandingan antara perubahan sektor real dan sektor moneter agar terjadi keseimbangan. Kebijakan pembelian SBN dalam rangka sinergi ekspansi moneter dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah. Pembelian surat berharga negara atau SBN yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan langkah dalam mengatasi likuiditas uang yang rendah yang disebabkan oleh pada saat pandemi COVID-19 dan melakukan kebijakan akomodatif. Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2020 demi terjaganya stabilitas likuiditas keuangan yang baik Bank Indonesia SBN untuk mendorong pembiayaan bagi dunia dan pemulihan ekonomi nasional. Yang keempat, penurunan suku bunga kebijakan B17DRR sebagai langkah tercapainya inflasi.
B1 rate yang sejak 19 Agustus 2016 diganti menjadi B17 Days Repo Rate atau B17 DRR, merupakan kerangka operasi moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga stabilan nilai mata uang rupiah. Penetapan nilai B1 DRR salah satunya mempertimbangkan harga barang dan jasa yang berlaku di masyarakat. Jika dirasa harga barang dan jasa secara agregat mengalami kenaikan inflasi, maka B17 DRR akan dinaikkan. Kenaikan harga secara agregat ini dinilai akibat dari peredaran uang di masyarakat yang terlalu banyak dibandingkan dengan produksi barang dan jasa yang sedang berjalan. Akibat dari hal tersebut, maka BI menaikkan nilai B17 DRR agar masyarakat maupun bank umum tertarik menempatkan dananya untuk sementara waktu di Bank Indonesia. Dan begitu, uang yang beredar di masyarakat akan cenderung berkurang dan inflasi diharapkan dapat turun kembali. 5. Sinergi Bank Indonesia dan pemerintah dalam pemberian bantuan sosial. Menurut Kementerian Sosial 2011, bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Jadi di sini kita bisa simpulkan, kebijakan moneter di Indonesia saat ini berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi dengan menggunakan berbagai instrumen dan jenis kebijakan moneter yang sesuai. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.